الله أكبر 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 ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. يا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sidang khutbah Idul Adha rahimakumullah. Pertama dan yang utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, Allah mempertemukan kita dengan hari raya Idul Adha dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah dan tercurah kepada suri tauladan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in dan umatnya, termasuk kita hingga akhir zaman. Selanjutnya tidak lupa khatib berwasiat kepada diri juga kepada para jemaah muslimin muslimat semuanya. Marilah senantiasa memperbaharui iman, memperkuat iman, meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang Idul Adha rahimakumullah, atas karunia Allah itu kita hari ini berada dalam waktu yang utama, yakni pada bulan Zulhijjah 10 hari yang pertama. Bulan Zulhijjah ini adalah bulan yang istimewa, termasuk bulan haram. Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Dan kita oleh Allah diberikan usia masuk ke dalam hari raya Idul Adha, yang dimana pada kesempatan ini ada dua ibadah yang luar biasa yang bisa dilaksanakan oleh kaum muslimin muslimat. Yang pertama adalah ibadah haji, yang kedua adalah ibadah berkurban. Dan bagi yang di tanah air, kita akan melaksanakan ibadah kurban. Pada kesempatan kali ini, marilah kita meraih ketakwaan yang insya Allah inilah yang menjadi jalan kita menuju keberuntungan. Oleh panitia, pada kesempatan kali ini khatib akan menyampaikan tema, yakni dengan berkurban kita tingkatkan rasa ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khatib akan bagi menjadi 3. Pertama, sejarah kurban. Kedua, makna berkurban. Dan yang ketiga, meningkatkan rasa ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sejarah berkurban dimulai dari Nabi Adam alaihissalam yang dibuktikan dengan anaknya Habil dan Qabil, dan berikutnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang oleh Allah diuji dengan ujian yang sangat berat sekali. Umumnya orang tua pasti mencintai anaknya, apalagi Nabi Ibrahim alaihissalam saat itu oleh Allah diperintahkan untuk berdakwah jauh dari keluarganya, terpisah dengan istrinya, dengan anaknya. Pas ketika saatnya bertemu dengan anaknya Ismail alaihissalam yang dirindukan, yang disayangi, maka Allah uji dengan apa? Dengan perintah, yakni menyembelih anaknya sendiri. 3 kali Nabi Ibrahim bermimpi yang sama saat itu. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menceritakan mimpinya kepada istrinya, kepada anaknya. Bagaimana pendapatmu nak? Kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalaulah itu perintah Allah, maka sami'na wa ta'na, kata Nabi Ismail alaihissalam. Saat itu akan dilaksanakanlah penyembelihan. Sudah menempel pisau yang tajam itu ke lehernya Nabi Ismail alaihissalam. Namun turunlah perintah Allah, engkau beruntung, engkau lulus ujian, kata Allah. Maka digantilah penyembelihan itu dengan binatang yang besar. Dan ini menjadi cikal bakal ibadah berkurban, ibadah yang luar biasa, ibadah yang di sisi Allah pahalanya sangat besar. Inilah sejarah berkurban. Apa makna berkurban? Sangat banyak sekali. Sedikitnya ada 3 makna berkurban itu. Yang pertama adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita karunia yang tidak putus. Ketika kita maksiat, Allah masih berikan rezeki. Ketika kita lalai, Allah masih berikan kemudahan. Ketika kita jauh dari Allah, lupa pada Allah, tetap Allah memberi makan. Maka orang yang beriman ketika ada perintah berkurban, maka dia sami'na wa ta'na, dia taat. Bukti rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la'azidanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Berikutnya yang kedua, apa makna berkurban? Yakni menyembelih sifat kehewanan kita. Terkadang manusia itu lebih parah dari binatang. Seekor harimau akan memburu buruan, misalnya kijang. Ketika sudah kenyang, dia akan pergi. Berbeda dengan manusia, ketika sudah satu punya rumah, pengen punya rumah yang kedua. Bahkan dalam sebuah keterangan, ketika Allah berikan gunung emas, maka akan ingin gunung emas yang berikutnya. Itulah manusia. Ketika manusia itu cenderung hawa nafsunya tidak dikendalikan, maka akan lebih dari binatang. Aspal dikorupsi, waktu dikorupsi, kezaliman merajalela. Itulah manusia ketika hawa nafsunya tidak dikendalikan. Yang ketiga, makna berkurban adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seorang yang beriman pasti akan mampu untuk mendekatkan dirinya, mendekatkan diri kepada Allah dengan
harta dan jiwanya. Berikutnya yang ketiga, bagaimana meningkatkan rasa ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ali membagi ketakwaan pada pilar-pilarnya. Yang pertama, agar meningkatkan rasa ketakwaan dan keimanan kita melalui berkurban, yang pertama adalah menumbuhkan al-khawfu minal jalil, merasa takut kepada Allah. Seorang yang berkurban harus ada rasa takut. Rasa takut kurbannya tidak diterima, rasa takut kurbannya tidak ikhlas, rasa takut kurbannya tidak maksimal. Berikutnya, setelah merasa takut kepada Allah, yang kedua adalah al-amalu bitanzil, beramal dengan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syariat berkurban telah jelas, dengan sapi, dengan kambing kalau di kita, dengan unta. Maka sudah jelas, laksanakan perintah Allah, jangan berlebih-lebihan. Wala tatghaw, jangan berlebih-lebihan. Beramalah dengan apa yang diwahyukan oleh Allah. Yang ketiga adalah ar-ridha bil khalil, merasa cukup dan ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allah melimpahkan karunia-Nya sangat luar biasa, sangat banyak. Kalaulah misalnya kita menghitung nikmat Allah, tidak akan sanggup kita menghitungnya. Walaupun pohon-pohon dijadikan pena, lautan dijadikan tinta untuk menuliskan nikmat-nikmat Allah, tidak akan sanggup. Berikutnya, yang terakhir, yang keempat adalah istidadu liyaumir rahil, senantiasa mempersiapkan bekal menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Sadar atau tidak sadar, kita menuju Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan mengalami kematian. Maka sudah sejauh manakah persiapan kita menghadapi hari yang sangat mendebarkan, yakni kematian. Barakallahu li wa lakum. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Idul Adha rahimakumullah. Tadi sudah disampaikan berkaitan dengan bagaimana kita meningkatkan rasa ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah. Ada 4 hal. Tumbuhkan rasa takut kepada Allah, beramal dengan apa yang Allah wahyukan, merasa cukup dengan pemberian Allah, dan mempersiapkan bekal kematian. Itulah 4 hal yang bisa meningkatkan rasa ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di penghujung khutbah yang kedua ini, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama amal ibadah kita terkait berkurban, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik, amin.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سكرات الموت ونزة من النار وأفوى عند الحساب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok ngapain nanti paling kaler kata ya? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala